Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah istiwa alal ars, di atas aras. Adapun jangkauan pengetahuan dan kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'am. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rekan-rekan jamaah sholat maghrib lanjut nanti isya Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, baik yang menyimak secara langsung maupun siaran tunda, rahimani wa rahimakumullah. Perilaku berdiri dan pergantian dengan bersujud, apa yang kita baca di dalam sujud, apa yang kita baca di dalam berdiri, apa yang kita pikirkan di dalam saat berdiri maupun di saat sujud, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat Asy-Syu'ara 219 dan 218 dan 19. Kemudian Imam An-Nawawi juga mencantumkan surat Al-Hadid ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditulis di sini wa qala ta'ala wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Dia Allah senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini Bapak Ibu sekalian, CCTV generasi sekarang yang tercanggih ini insya Allah tidak bisa merekam apa yang tidak terlihat secara fisik. Saat canggih-canggihnya CCTV sekarang ini, meskipun sudah dipantau lewat HP dan bisa 80 derajat bisa. Jadi kamera itu bisa menyuting, bisa memantau seluruh ruang, tidak hanya depan, samping, tapi juga atas bawah. Itu bisa, sekarang ada teknologi semacam itu. Tetapi saat canggih-canggihnya CCTV buatan manusia, masih kalah canggih, jauh kalah canggih dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi juga mencantumkan surat Al-Hadid ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditulis di sini wa qala ta'ala wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Dia Allah senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini Bapak Ibu sekalian, CCTV generasi sekarang yang tercanggih ini insya Allah tidak bisa merekam apa yang tidak terlihat secara fisik. Saat canggih-canggihnya CCTV sekarang ini, meskipun sudah dipantau lewat HP dan bisa 80 derajat bisa. Jadi kamera itu bisa menyuting, bisa memantau seluruh ruang, tidak hanya depan, samping, tapi juga atas bawah. Itu bisa, sekarang ada teknologi semacam itu. Tetapi saat canggih-canggihnya CCTV buatan manusia, masih kalah canggih, jauh kalah canggih dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum, dan Dia bersama kalian
ainama kuntum. Jadi dimanapun kalian berada. Ini sekaligus kita luruskan bahwa keberadaan Allah itu bukan berarti kalau Allah itu senantiasa bersama kita, padahal kita ini adalah kita yang dimaksud kum kalian itu adalah al-insan, dan di dunia, di bumi ini terdiri dari bermiliar-miliar insan atau manusia. Kalau ayat ini diterjemahkan letterlet apa adanya, maka berarti Allah itu berjumlah banyak dan mengikuti setiap orang kemanapun. Ke WC Allah ikut, ke sungai Allah ikut. Ini kalau diterjemahkan salah. Nah, tetapi yang dimaksud bahwa ma'akum ainama kuntum, ini bukan berarti Allah ada di mana-mana. Karena ada seorang profesor, seorang ya bahkan sudah menulis tafsir di Indonesia ini, terutama salah satu kitab atau bukunya yang bestseller itu judulnya adalah Allah ada di mana-mana. Ini padahal tidak. Keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu istawa alal arsy, beristiwa di atas ars, dan ars itu adalah di atas langit. Berarti Allah itu adalah tempatnya bukan di mana-mana, bukan, tetapi yang dimaksud Allah bahwa ma'akum ainama kuntum adalah ilmu Allah itu menjangkau setiap kita dimanapun berada. Jadi tidak ada yang luput dari pengetahuan atau dari keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi ini perlu dipahami karena sudah ada yang mentakwil seperti itu. Allah itu di mana-mana. Sebenarnya yang dipakai dalil Allah lebih dekat dari urat leher misalkan. Berarti Allah itu ada di dalam tubuh setiap orang. Maka ada kemudian pengembangan pemahaman manunggaling kaulo Gusti, ada yang semacam itu. Ini penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Jelas Ahlussunnah wal Jamaah memahami, jumhur ulama yang lurus menyatakan bahwa Allah istiwa alal ars, di atas aras. Adapun jangkauan pengetahuan dan kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu, membersamai kita pengetahuan Allah, kekuasaan Allah itu. Sampai sini paham ya Bapak sekalian ya. Jadi bukan Allah ada di sini, kita ke sana, Allah juga ke sana, tidak. Ma'a, bersama, menyertai. Ini yang dimaksud adalah ilmu Allah, kekuasaan, pengetahuan, pemeliharaan Allah atas kita semua, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya ini di dalam surat Ali Imran ayat 5, Imam Nawawi mencantumkan ini untuk memperjelas bahwasanya sesungguhnya bagi Allah itu tidak ada yang samar, la yakhfa 'alaihi, tidak ada yang samar dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak cetha di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di bumi. Bumi ini namanya bumi itu, kalau kita bayangkan bumi itu bundar, Pak. Itu tidak hanya berisi permukaan, tetapi bumi itu kalau dalam ilmu fisika atau geologi itu, ilmu itu berlapis-lapis. Bumi itu berlapis-lapis, ada inti bumi. Nah, pengawasan Allah atau pengetahuan Allah, semua yang ada di dalam dan di luar bumi ini tidak ada yang samar bagi Allah, la yakhfa. Artinya semua terang benderang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah paham atas semua sifat. Oh, lapisan tanah itu ada tanah paling atas ini humus.
kemudian bawahnya dikit apa, bawahnya dikit apa. Semua ini diurai dalam ilmu geologi, ilmu fisika, ilmu mikrobiologi dan lain sebagainya. Kita nggak cukup, manusia nggak cukup menjangkau ilmunya. Tetapi Allah tidak ada yang samar bagi Allah. Bahkan inti bumi itu memiliki panas derajat sekian ribu derajat dan lain sebagainya. Sehingga bumi itu ada gas bumi, ada gas panas bumi, ada energi panas bumi dan seterusnya. Sehingga terjadilah gunung itu kalau meletus itu adalah dari dalam bumi dan lain sebagainya. Ini kita perlu belajar detail, bertahun-tahun menguasai ilmu bumi itu. Nah, padahal bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak Allah ketahui. Ini masih mencakup dalamnya bumi. Belum lagi di atas bumi, belum lagi wala fis sama, dan tidak juga samar bagi Allah apa yang ada di langit. Kita ketahui langit dunia ini saja. Langit itu kan ada 7 sab'a samawat, ada 7 lapis langit. Sedangkan langit lapis 1, langit dunia ini sampai hari ini belum ada ilmuwan antariksa, ilmuwan fisika yang bisa mengukur apa ini luasnya ruang langit ini. Nggak ada yang bisa mengukur, karena ternyata setelah bumi ini Pak ada langit, kemudian gugusan bumi ini ada matahari, kemudian ada Merkurius, Venus, bumi, Mars, dan ini tata surya. Nah, tata surya ini satu gugusan planet. Kemudian dari satu gugusan planet ini ada galaksi ini, tata surya ini membentuk juga ada tata surya yang lain, yang itu membentuk satu galaksi Bima Sakti misalnya. Dan dari galaksi itu juga terdiri dari galaksi yang terbentuk dan seterusnya. Tidak nutut kita mikirnya. Ini langit dunia, artinya langit dimensi 1, langit saf 1, belum langit 2, langit 3 sampai langit 7. Kita tidak nutut. Bagi Allah la yakhfa syai'un, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, atau apa-apa yang ada di bumi, dan juga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apa-apa yang ada di langit. Kita bisa bayangkan sedemikian kekuasaan Allah, sedemikian tajamnya pengawasan Allah atas diri kita, atas diri masing-masing kita ini. Kemudian Allah Ta'ala, Imam An-Nawawi juga menyantumkan di dalam surat Al-Fajr ayat 14, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb kalian, Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu itu senantiasa mengawasi. Ini jadi tidak ada yang samar di seluruh bumi dan seluruh langit. Tidak hanya tidak samar, tetapi justru Allah memantau. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak ada yang luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ayat yang dicantumkan oleh Imam Nawawi yang terakhir, wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma yukhfis sudur. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kha'inatal a'yun. Kemarin sudah kita singgung ini, pengkhianatan mata, lirikan mata, kerlingan mata, wama yukhfis syudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ini Masya Allah Pak. Jadi kalau kita menghadap ke depan, sementara kita ngelirik ke kanan, ngelirik Mas Hanif gitu kan, ngelirik, itu bisa jadi Mas Hanif nggak tahu, atau jenengan nggak tahu saya ngelirik nganan, ngelirik kiri, Mas Fadli nggak tahu. Tapi sedemikian sepelenya ini urusan ngelirik-mengelirik ini, Allah tahu. Jalan di taman kota, kelihatan orang cantik atau cowok cakep bagi yang cewek-cewek itu,
Pandangan pertama ini rezeki, Pak. Terus terang, pandangan pertama ini nggak sengaja, ini rezeki. Tapi kalau sudah dibaleni, dilirik, ini musibah. Ini pandangan pertama untukmu, maksudnya itu memang rezeki untukmu. Pandangan kedua atasmu, maksudnya atasmu alaika, itu kata Imam Ali. Pandangan pertama untukmu, pandangan kedua ini musibah bagi kamu. Jadi itu Allah mengetahui kerlingan atau lirikan atau pengkhianatan mata, seperti menghadap ke barat tetapi sesungguhnya yang dilihat di timur.